warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lydia Purnamasari. Saya dari kelas 4C Tadbis Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sintaksis dan frasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam sebuah kalimat. Salah satu jenisnya yaitu saya singkat sebagai SPOK. SPOK itu adalah S itu sebagai subjek, P itu termasuk yang disebut dalam predikat, O itu adalah objek, P itu pelengkap, dan ada lagi kalimat. Kalimat itu keterangan. Keterangan itu ada beberapa macam, seperti misalnya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan benda, dan keterangan tujuan. Sebagai contohnya, hari ini saya tidak sarapan. Hari ini termasuk keterangan waktu. Sedangkan saya itu termasuk subjek, sedangkan tidak sarapan itu termasuk pelengkap. Lanjut ke kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah gabungan kata dari fungsi sintaksis. Salah satu golongan kategori sintaksis yaitu seperti kata kerja, kata penghubung, kata benda, dan lain-lainnya. Lanjut ke frasa. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari predikat, yang menduduki dari predikat. Misalnya contohnya, adikku yang lucu sedang tidur di kamar sempitnya. Adikku yang lucu itu termasuk subjek, sedangkan sedang tidur itu termasuk predikat. Tidur di kamar sempitnya itu termasuk keterangan tempat. Adapun jenis-jenisnya seperti berdasarkan hubungan kedua unsurnya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai frase koordinatif. Frase koordinatif itu adalah frase yang kedua unsurnya itu sederajat, seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan makan minum. Yang kedua yaitu frase subordinatif. Frase subordinatif itu adalah kebalikan dari koordinatif. Seperti salah satunya, frase koordinatif itu adalah frase yang tidak sederajat, yaitu kebalikan dari koordinatif. Contohnya itu buku biru. Buku biru itu adalah inti, sedangkan buku itu inti, sedangkan biru itu penjelas, atau bisa disebut juga dengan menerangkan dan diterangkan. Lanjut ke berdasarkan keutuhan sebagai frase. Ya, itu terbagi juga menjadi dua, yaitu frase eksosentris, yaitu frase itu yang kedua unsurnya itu berdekatan, dan apabila keduanya itu dihilangkan maka tidak akan berterimaan. Seperti misalnya ibu berjualan di pasar. Apabila D-nya itu dihilangkan, seperti ibu berjualan pasar, itu kan tidak berterimaan atau bisa dibilang tidak nyambung. Lanjut ke frase endosentris. Frase endosentris itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama frase koordinatif, yang kedua adalah frase atributif, yang ketiga adalah frase apositif. Lanjut ke tiga, yaitu berdasarkan makna. Berdasarkan makna itu terbagi menjadi tiga juga. Pertama yaitu frase lugas, yang kedua yaitu frase metaforis, yang ketiga yaitu frase idiomatis. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.